Gadis sederhana itu bernama Nia Kurniasari, atau kerap dipanggil dengan nama Nia. Ia berusia 18 tahun yang berasal dari Kosong Pasar Surau, Nagari Gugua, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Menurut beberapa sumber mengatakan jika orang tua Nia sudah lama berpisah, sementara sang ibu sudah sakit-sakitan. Nia juga memiliki kakak perempuan bernama Rini. Dari sang kakak inilah diketahui bagaimana kerasnya kehidupan Nia selama ini. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi Nia dan keluarga, semenjak kelas 4 SD Nia sudah mulai berjualan gorengan keliling. Keuntungannya memang tak seberapa, namun bisa menambah pemasukan untuk makan dan sekolah. Hal itu dilakukan selama bertahun-tahun. Hari-hari Nia dihabiskan dengan bekerja dan bersekolah. Meski harus bekerja di sela-sela aktivitas sekolahnya, menurut guru-guru di SMA INS Kayu Tanam, semasa SMA Nia adalah salah satu murid yang berprestasi. Beberapa kali ia meraih ranking 1, terutama ketika masih kelas 10. Nia selalu ada di ranking 1-6 di kelasnya. Sebagai murid yang tergolong cerdas, Nia sempat mendapatkan bantuan pendidikan senilai 1,5 juta rupiah. Seorang guru yang pernah menjadi wali kelasnya, bernama Raini Fatma Yunita, mengatakan jika Nia bukan hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga dalam bidang atlet silat. Bahkan dikatakan pernah menjadi juara 1 dalam tingkat provinsi. Nia diketahui sudah menyandang sabuk coklat, bahkan sudah melatih silat di beberapa sekolah. Di sekolah juga dikatakan Nia sempat aktif dalam kegiatan OSIS. Namun tentu saja ia kesulitan membagi waktu antara sekolah, ekstrakurikuler dan juga bekerja. Masih dari pengakuan guru Reni, perjuangan Nia bukan main. Ia kerap terlambat datang apel pagi. Hal itu dikarenakan ia harus mengambil gorengan terlebih dahulu. Meski sang guru bisa memaklumi, namun Nia tak meminta belas kasih. Ia menebus keterlambatannya dengan membersihkan kelas. Di mata sang guru, Nia juga merupakan pribadi yang penolong. Dalam beberapa kesempatan Nia memberikan uang jajan kepada temannya. Sebagai murid yang dikenal mandiri, Nia bahkan sudah membeli cincin emas sendiri. Sebagian uang bahkan digunakan untuk memperbaiki rumah ala kadarnya, termasuk membuat kamar mandi. Kini Nia sudah lulus dari bangku SMA. Semenjak lulus ia semakin giat dalam bekerja. Ada beberapa keinginan besar Nia yang diungkapkan kepada sang kakak. Yang pertama adalah kuliah, yang kedua membeli laptop, dan yang terakhir membangun rumah untuk keluarganya. Dari hasil berjualan dikumpulkan, kala itu Nia sudah mengumpulkan 3 juta rupiah. Masih sangat kurang untuk memenuhi keinginannya. Dari pengakuan pembuat gorengan juga sang kakak, Nia mengambil gorengan dari pembuatnya seharga 800 rupiah. Kemudian ia jual dengan harga 1.000 rupiah. Ada selisih 200 rupiah, yang biasanya setelah berkeliling sampai sore, Nia akan mendapatkan keuntungan 30.000 rupiah. Maka untuk mempercepat tabungannya terkumpul, Nia juga bekerja sebagai tukang ojek, profesi yang biasa ditekuni oleh pria. Bahkan tak hanya itu, Nia juga tak sungkan untuk bekerja sebagai kuli panggul. Singkat cerita, di hari Kamis tanggal 5 September 2024, tak seperti biasa hingga menjelang maghrib Nia masih belum pulang. Sang kakak masih terus menunggu karena kondisi di sore itu hujan. Namun bahkan hingga hari mulai gelap, Nia masih belum terlihat pulang ke rumah. Rupanya bukan hanya sang kakak yang cemas, ibu pembuat gorengan juga sempat menghubungi Nia via WhatsApp. Padahal biasanya ia sama sekali tak pernah menanyakan di mana posisi Nia. Entah kenapa di sore itu ia ingin mengirim pesan kepada Nia. Waktu terus berjalan perlahan bagi keluarga Nia. Hingga di pukul 7 malam Nia masih belum pulang. Maka sang kakak mengabari semua kerabat juga bertanya kepada warga. Barangkali ada yang melihat. Baru kali ini sampai malam Nia belum pulang. Informasi kemudian didapat dari seorang bernama Pak Buyung. Pak Buyung mengaku sempat melihat Nia di sekitar pukul 6 sore. Namun ia tak tahu lagi kemana Nia pergi, karena memang di kala itu hanya melintas berjualan. Ketika laporan dibuat ke kantor polisi, polisi mengatakan kehilangan Nia masih belum bisa diproses karena belum 1 kali 24 jam. Barulah keesokan harinya, Jumat 6 September 2024, polisi menyatakan Nia hilang. Tim gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian. Begitu pula dengan warga yang beramai-ramai ikut membantu.
polisi pada akhirnya mulai menemukan petunjuk ketika ditemukan gorengan yang tercecer di sekitar semak-semak, sejumlah uang hasil jualan, dan juga jilbab yang tersangkut di sebuah ranting. Ketika terus ditelusuri, polisi menemukan semak-semak yang rusak. Di saat itu belum diketahui apa yang terjadi, namun nampak seperti jejak perlawanan. Minggu 8 September 2024, yang merupakan hari ketiga pencarian, mereka terus menelusuri semua area sejauh 2 km, hingga akhirnya tim SAR menemukan sebuah gundukan tanah yang masih basah, yang tertutup oleh serasa dedaunan bambu. Baru saja tanah tersebut dicangkul, langsung terlihat sebuah bahu tanpa busana, yang ternyata itu adalah Nia. Informasi ditemukannya Nia dalam keadaan tanpa sehelai benang dan terkubur, membuat sang kakak dan ibu langsung pingsan. Dari sinilah penyelidikan akhirnya dimulai. Sudah dipastikan Nia adalah korban kejahatan. Polisi di kala itu langsung bergerak mengumpulkan semua bukti. Ada rekaman CCTV, juga ada 22 saksi yang diperiksa. Dari lokasi terakhir Nia berjualan, kecurigaan mengarah kuat kepada seorang bernama Indra Septiawan. Selain Indra nongkrong di dekat lokasi, sempat membeli gorengan Nia menurut beberapa saksi. Ia juga ternyata residivis dengan rekam jejak yang sangat mengerikan. Dugaan semakin diperkuat dengan kesaksian dari seorang teman Indra. Indra rupanya dengan bangga mengatakan bahwa ialah yang memperkosa juga menghabisi Nia. Karena pernyataan dari saksi kunci inilah, polisi langsung menetapkan Indra sebagai tersangka dan mulai melakukan pengejaran. Menurut keterangan polisi, Indra atau bernama lengkap Indra Septiawan merupakan pria berusia 26 tahun dan ia bukanlah orang sembarangan. Jejak kejahatannya sudah tercatat di polisi semenjak tahun 2013 ketika Indra masih berumur 15 tahun. Ia terjerat kasus pencabulan anak karena masih di bawah umur. Indra akhirnya dimasukkan ke lapas anak. Tak hanya sampai di situ, di tahun 2017 Indra kembali masuk ke dalam sel. Kasusnya kali ini berbeda, yaitu penyalahgunaan obat terlarang. Menurut tantenya bernama Suryati, setiap kali melakukan kejahatan, Indra selalu berjanji tak akan mengulanginya. Namun pada akhirnya janji itu diingkari. Rupanya Indra bukan hanya bermasalah dengan polisi, dengan warga pun juga sama. Di mana Indra kerap kedapatan mencuri hasil kebun. Namun warga tak ingin memperpanjang masalah tersebut ke polisi. Seorang warga bernama Desi mengatakan, Indra sejak kecil merupakan anak piatu. Sang ibu sudah meninggal, sementara sang ayah sibuk bekerja sebagai supir. Indra tumbuh tanpa pengawasan yang baik dari orang tua. Kini dengan Indra yang menghilang entah kemana, sang tantelah yang ketakutan. Suryati takut diamuk oleh massa, apalagi warga nampak sangat marah. Suryati minta Indra untuk segera pulang mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Ia juga mengatakan keluarga akan mendampingi dalam proses hukum. Sementara itu pencarian terus berlanjut. Polisi sempat melakukan penyergapan, namun Indra berhasil lolos. Polisi hanya menemukan tas dan sandal Indra. Kemudian penyergapan kedua di hari ke-9. Entah bagaimana lagi-lagi Indra bisa lolos. Tak hanya lolos dari polisi, Indra juga berkali-kali bisa lolos dari warga. Seorang bernama Mas Dianto sempat terheran. Di kala itu ia memang tengah mencari Indra bersama warga lainnya. Indra sempat terlihat di sebuah kebun tanpa mengenakan baju. Ketika dikejar, Indra lari ke jurang kemudian ke sawah. Selanjutnya lenyap begitu saja ketika masuk ke dalam semak-semak. Meski berkali-kali bisa lolos, namun gerak Indra semakin terbatas. Masyarakat yang sudah geram terus melakukan pencarian, juga memblokade beberapa jalur. Di hari Kamis 19 September 2024, warga melapor curiga dengan sebuah rumah yang kosong. Rumah tersebut tak dihuni karena pemiliknya tinggal di tempat lain. Polisi pun langsung bergerak. Namun ketika sampai di lokasi, ternyata warga sudah memenuhi sekitar rumah. Namun belum sampai masuk ke dalam rumah karena kondisi terkunci dari dalam. Benar saja, ketika polisi mendobrak paksa pintu, Indra pada akhirnya ditemukan di celah loteng rumah. Ia diturunkan paksa oleh polisi juga warga. Nyaris saja, jika di kala itu tak ada polisi, entah bagaimana nasib dari Indra. Ada polisi pun warga yang mengamuk tetap berusaha untuk menyerang. Indra tertangkap setelah 10 hari menjadi buron. Pasca penangkapan, dari keterangan Indra polisi mencoba untuk kembali menelusuri TKP.
ditemukanlah dua barang bukti pendukung. Satu adalah celana Nia yang hanyut di sungai sejauh 1,5 kilometer. Dan satu lagi adalah cangkul yang digunakan untuk mengubur. Ditemukan 400 meter dari TKP. Indra lantas menceritakan apa yang ia lakukan di hari kejadian. Sore itu pukul 5 kondisi hujan di sekitar Pasar Gelombang. Nia melintas di depan Indra dan 3 kawannya yang sedang nongkrong. Salah satu dari mereka akhirnya memanggil untuk membeli gorengan. Ketika itu Indra hanya diam tak mengganggu. Namun dalam benaknya terbersit niat keji yang sudah lama ia pendam. Ya, selama ini Indra memang sudah mengincar Nia. Setidaknya sudah 2 kali ia merencanakan ingin melakukan aksinya. Namun waktunya masih belum tepat. Dan kini Indra sudah tak lagi bisa menahan keinginannya. Usai ia dan ketiga temannya makan gorengan, ketiga temannya kemudian pulang. Begitu pula dengan Indra yang juga beranjak pergi. Namun ternyata bukan pulang ke rumah. Indra diam-diam mengikuti Nia, sambil sesekali melihat ke sana kemari, sembari membawa tali rafia. Awalnya Indra mengaku hanya ingin saya saja. Namun ketika ia membekap Nia dari belakang, rupanya Nia melakukan perlawanan. Indra akhirnya semakin menguatkan bekapannya. Diperkirakan dibekap hingga 6 menit. Nia pun akhirnya tak sadarkan diri. Indra mengaku tak tahu apakah Nia hanya pingsan atau sudah tak bernyawa. Indra tak memperdulikan kondisi Nia. Dikala itu jilbab Nia sudah terlepas, dengan gorengan dan uang yang tercacar di sekitar lokasi. Karena kondisi dekat dengan jalan, Indra mencari tempat lain yang dirasa aman, sambil menyeret tubuh Nia. Dari keterangan Indra juga perkiraan polisi di tempat kejadian perkara, Nia diseret sejauh 2 km. Di tempat yang sangat terpencil Indra melakukan aksinya. Setelah puas, Indra kembali menyeret sejauh 300 meter. Ia lantas mencari cangkul untuk membuat lubang. Dalam beberapa sumber disebut jika Indra mendapatkan cangkul dari sebuah pondok kosong. Namun ada juga yang menyebut Indra meminjamnya dari warga. Setelahnya Nia dikubur dengan kedalaman hanya 1 meter. Selesai dengan semua aksinya, Indra kembali nongkrong di sebuah warung. Namun tak berselang lama begitu mengetahui ia menjadi buron, Indra lari ketakutan bersembunyi dalam hutan. Kepada polisi ia mengatakan selama pelarian 10 hari, Indra bertahan dengan uang Rp200.000 dari sang majikan, di mana Indra sempat bekerja sebagai pemasang listrik. Indra akan dikenakan pasal berlapis. Jika diterapkan secara akumulatif, maka ada beberapa kemungkinan: penjara 15 tahun, penjara 20 tahun atau hukuman mati. Semua akan tergantung dari hasil persidangan. Dan dalam perkembangan terbaru, polisi juga menangkap paman dari Indra berinisial MJ yang diduga membantu ponakannya dalam pelarian. Hingga saat ini MJ masih membantah. Namun jika terbukti membantu, maka pasal yang akan dikenakan adalah pasal 221 KUHP dengan ancaman penjara selama 9 bulan. Sementara itu di kampung, warga yang bersimpati akhirnya membangunkan rumah sesuai harapan Nia. Meski Nia telah tiada, namun setidaknya salah satu keinginannya akhirnya terpenuhi. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.